sehat. Semoga oleh Allah selalu dan selalu diberi kesehatan. Amin. Ayo untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Saya absen terlebih dahulu. Dan Ilyas Al-Ghifari. Hadir. Saya absen sambil saya cek kalau nanti masih ada yang belum rapi. Amirul Alif Nugroho, Hadir. Amirul Arfa Al-Hisam, Hadir. Bagus Hilal Fahrezi, Hadir. Erlangga, Hadir. Fahmi Kurnia, Hadir. Faris Daniel Hakim, Hadir. Hulfi Nefsan Wahid, Iqbal Taufiqul Hakim, Hadir. Muhammad Irfan Asrofi, Hadir. Nadib Amil Hilaya, Hadir. Nazril Hasan Ar-Rasid, Hadir. Nur Sihabuddin, Hadir. Raihan Azhar. Sakit, Pak. Sakit. Ya, ini sakit. Ya, kita doakan semoga teman kita yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ronald Bagas, Sean Fadilah, Hadir. Yusuf Trianto, Hadir. Ken Rozak, Hadir. Iqbal, Hadir. Muhammad Aziz Azim, Hadir. Mailano, Hadir. Ferry Alfiani, Hadir. Muhammad Khalid Al-Huda, Hadir. Muhammad Guntur, Sakit, Pak. sakit. Muhammad Danis, Hadir. alhamdulillah. Dan yang hadir, semoga yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semangat, Semangat. siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap. Masih ingat pelajaran yang kemarin kita bahas? Masih. Kemarin kita membahas tentang apa? Apa? Rukun salat. Coba masih paham ya kemarin? Masih ingat? Sudah paham semuanya? Sudah. Coba saya tanya. Kemarin kita membahas perkara-perkara yang membatalkan sholat, terus apalagi rukun-rukun sholat. Nanti juga ada kaitannya dengan apa? Pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Coba siapa siapa itu? Kahfi. Coba perkara yang membatalkan sholat apa kemarin? Kentut. Apalagi? Ya, bergerak
bergerak lebih 3 kali. Ya benar, berarti Kahfi sudah paham. Sudah membaca materi yang akan kita bahas pada hari ini? Kita nanti akan membahas tentang apa? 1. Waktu-waktu sholat. Terus kemudian tentang apa? Tentang waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Kemudian nanti kita akan membahas dalil tentang waktu sholat. Kemudian kita nanti juga akan membahas tentang apa? Tentang apa? Gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan sholat. Sudah dibaca belum? Kemarin kan saya suruh membaca terlebih dahulu di rumah. Sudah membaca belum? Sudah? Coba Arfan. Kalau sudah membaca, kita coba Arfan. Tolong dijelaskan kapan waktu sholat duhur. Waktu sholat duhur yaitu mulai tergelincirnya matahari atau waktu zawal sampai bayang-bayang benda itu menyamai bendanya. Ya benar, beri tepuk tangan untuk Arfan. Sholat duhur itu apa? Kapan? Mulai tergelincirnya matahari atau mulai waktu zawal sampai bayang-bayang suatu benda itu menyamai bendanya. Coba saya tanya lagi. Tadi kan katanya sudah paham semuanya. Coba Syabuddin, kapan waktu sholat subuh? Waktu sholat subuh yaitu mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Ya benar, tepuk tangan untuk Syabuddin. Jadi waktu sholat subuh itu ketika terbitnya fajar shadiq diakhiri terbitnya matahari. Berarti ini sudah membaca semuanya. Dan nanti kita akan membahas tentang waktu-waktu sholat. Kemudian apa tadi? Dalil diwajibkannya, dalil tentang waktu sholat. Kemudian tentang apa lagi? Sholat, waktu yang diharamkan melakukan sholat. Kemudian gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan sholat. Nanti akan saya putar videonya. Nanti kalian menyimak, mengamati. Sekiranya yang penting, yang perlu dicatat, dicatat. Jadi semuanya harus mengamati dengan sungguh-sungguh. Siap? Siap sanggup? Dibuka bukunya, pulpennya disiapkan. Sekiranya nanti kalau ada hal-hal yang perlu dicatat. Ya, semuanya fokus. Akan saya putar video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya nilai sikap kalian. Pada hari ini kita akan membahas tentang ketentuan sholat fardu 5 waktu. Adapun materi kita pada hari ini, kita akan membahas yang pertama tentang ketentuan waktu sholat 5 waktu. Yang kedua, dalil-dalil waktu sholat 5 waktu. Yang ketiga, kita akan membahas waktu-waktu yang diharamkan melakukan sholat. Yang keempat, kita akan membahas tentang gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan sholat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib pada waktunya dengan istiqomah.
Yang kedua, siswa dapat membiasakan sikap tertib dan disiplin sebagai implementasi dari pengetahuan sholat fardu 5 waktu dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ketentuan waktu-waktu sholat fardu 5 waktu dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan dalil-dalil waktu sholat 5 waktu dengan baik. Yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi waktu-waktu yang dilarang atau yang diharamkan untuk melakukan sholat. Yang keenam, siswa dapat mendemonstrasikan sholat fardu 5 waktu sesuai dengan ketentuan. Ketentuan waktu sholat 5 waktu. Waktu sholat adalah waktu di mana umat Islam diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh agama. Adapun waktu sholat 5 waktu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat zuhur. Awal waktunya yaitu setelah tergelincirnya matahari. Sedangkan akhirnya sholat zuhur yaitu bila bayang-bayang suatu benda telah menjadi sama dengan bayang-bayang benda itu sendiri. Yang kedua, sholat asar. Awal diperhatikan itu bila bayang-bayang setiap benda telah menjadi sama dengan bayang-bayang benda itu sendiri dan lebih sedikit. Sedangkan akhirnya sholat asar yaitu sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga, sholat maghrib. Awal waktunya yaitu mulai terbenamnya matahari. Sedangkan akhirnya yaitu terbenamnya mega merah. Yang keempat, sholat isya. Awal waktunya sejak terbenamnya mega merah. Akhirnya waktu sholat isya yaitu terbitnya fajar shadiq. Yang kelima, sholat subuh. Awal waktunya yaitu mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Dan kalian tadi sudah menyimak, sudah mendengarkan, sudah mengamati dari video pembelajaran yang sudah Bapak putar. Sudah paham semuanya dari video pembelajaran tadi? Mungkin ada yang ditanyakan dari materi yang sudah disampaikan di video pembelajaran tadi. Ya, Dennis tanya apa? Mohon dijelaskan maksud dari waktu istiwa. Ini ada teman kita Muhammad Danis bertanya tentang pengertian atau maksud dari waktu istiwa. Sebelum saya jawab, mungkin ada dari kalian yang bisa menjawab. Siapa itu? Abdul Azia Fatih. Ya, coba. Waktu istiwa adalah waktu di mana posisi matahari tepat di atas kepala. Benar. Tepuk tangan untuk Fatih. Waktu istiwa itu waktu di mana matahari berada di atas kepala kita. Jadi posisi matahari itu berada di tengah-tengah langit. Itu namanya waktu istiwa. Nah,
Jadi matahari berada di atas kepala kita atau matahari posisinya berada di tengah langit. Itu namanya waktu istiwa. Jadi waktu istiwa itu sangat-sangat sebentar sekali. Karena geser saja ke barat, masuk geser itu sedikit seret masuk waktu zuhur. Benar tadi jawaban dari Fatih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tanya Bapak. Ya, nih ketuanya. Mohon dijelaskan maksud dari waktu zawal. Ya, ini ketua kelas Afriza tanya tentang maksud dari waktu zawal. Mungkin ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Siapa itu? Iqbal. Ya, Iqbal. Tolong dijawab. Waktu zawal adalah waktu mulai condongnya matahari ke arah barat saat waktu tengah hari. Ya, benar. Tepuk tangan untuk siapa tadi? Iqbal. Iqbal. Waktu zawal itu waktu mulai condongnya matahari ke arah barat. Waktu zawal itu waktu setelah waktu istiwa. Setelah waktu istiwa itu namanya waktu zawal. Waktu mulainya masuk waktu sholat zuhur. Paham semuanya? Paham. Alhamdulillah paham semua. Nah, untuk tugas kalian hari ini nanti tugas berkelompok diskusi tentang waktu-waktu sholat yang nanti waktu sholat yang diharamkan atau waktu-waktu apa yang diharamkan untuk melakukan Sholat. Nanti saya kasih teks, nanti dijawab soal yang ada di lembaran. Nanti saya kasih bacaannya, kemudian di situ nanti ada soalnya, kalian jawab. Nanti setelah selesai, masing-masing dari kelompok mempresentasikan ke depan perwakilan dari masing-masing kelompok, nanti menyampaikan hasil diskusinya di depan. Siap? Tetap semangat? Semangat. Alhamdulillah. Ayo kelompok membentuk kelompok seperti kemarin yang sudah saya bagi. Ini kelompok 1. Saya beri waktu sekitar 10 menit. Ya kerjasama, satu kelompok itu harus kerjasama. Kesungguhan kalian dalam berdiskusi saya nilai. Sikap dan lain sebagainya saya nilai. Ayo kerja timnya yang semangat. Kesungguhan kalian dalam berdiskusi kelompok saya nilai. Sudah selesai? Sudah. Ayo. Kalau sudah selesai, perwakilan masing-masing kelompok nanti untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yuk, kelompok 1 diwakili siapa? Siapa? Syafuddin dan Din. Maju ke depan. Maju. Yang keras. Kelompok yang lain memperhatikan.
Syekh Muhammad Nawawi Banten dalam kitabnya tersebut menuturkan bahwa salat yang diharamkan dilakukan pada kelima waktu itu adalah salat sunnah yang tidak memiliki sebab yang mendahului dan tidak memiliki sebab yang membarengi. Sebagai contoh adalah salat tahiyatul masjid. Ini adalah salat sunnah yang dilakukan karena adanya sebab yang mendahului salatnya, yakni masuknya seseorang ke dalam masjid. Kapanpun seseorang masuk masjid, ia disunahkan melakukan salat tahiyatul masjid, meskipun pada salah satu dari 5 waktu yang terhalang untuk sholat. Sedangkan contoh salat sunnah yang memiliki sebab yang membarengi adalah salat gerhana bulan dan matahari. Salat sunnah ini mesti dilakukan berbarengan dengan waktunya bulan dan matahari mengalami gerhana. Tidak bisa dilakukan sebelum atau sesudah gerhananya usai. Maka semisal terjadi gerhana pada waktu yang diharamkan untuk sholat, maka tidak haram hukum melakukan sholat sunnah gerhana pada waktu tersebut. Ya, bagus. Perwakilan dari kelompok 1 kita beri tepuk tangan. Perwakilan dari kelompok 2. Yuk. Ya. Perwakilan dari kelompok 2. Ya. Ya, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kata lain, salat yang dilarang Kelompok lain dilakukan. memperhatikan. Dengan kata lain, salat yang dilarang dilakukan pada 5 waktu tersebut adalah salat sunnah mutlak atau salat sunnah yang memiliki sebab yang terjadi setelah salatnya dilakukan. Salat sunnah mutlak adalah salat sunnah yang tidak terikat dengan apapun. Ia dilakukan begitu saja tanpa adanya sebab tertentu. Sebagai contoh, ketika Anda memiliki waktu luang dan ingin mengisinya dengan ibadah kepada Allah, maka Anda bisa melakukan salat 2 rakaat atau lebih. Salat seperti ini disebut salat sunnah mutlak. Kapanpun dan dimanapun Anda bisa melakukannya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Perwakilan kelompok 3. Ya, siapa? Ya, maju. Yang lain, kelompok lain tetap memperhatikan yang keras. Perlu diketahui juga bahwa keharaman melakukan sholat di 5 waktu tersebut tidak berlaku di tanah suci Makkah. Artinya di tanah suci Makkah seseorang diperbolehkan melakukan salat apapun di waktu apapun yang ia mau. Ya. Dan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, intinya hasil dari diskusi masing-masing kelompok sudah bagus. Untuk ke depan terus ditingkatkan lagi supaya lebih baik lagi. Siap? Siap. Ya, duduknya kembali seperti semula. Jadi saya tekankan lagi, sholat itu ada waktunya. Ada waktunya sendiri-sendiri. Sholat zuhur ketika mulai waktu zawal, mulai tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang suatu benda menyamai bendanya. Waktu ngasar mulai dari bayang-bayang suatu benda menyamai bendanya sampai terbenamnya matahari. Waktu sholat maghrib mulai dari hilangnya mulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya merah. Waktu sholat isya mulai dari hilangnya merah sampai keluarnya fajar shadiq. Waktu sholat subuh mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Untuk gerakan dan bacaan sholat sudah bisa semuanya ya? Sudah. Alhamdulillah sudah bisa semuanya.
Kalau sudah bisa semuanya dan nggak ada pertanyaan lagi, untuk LKPD-nya nanti dikerjakan di rumah. Minggu depan harus selesai. Terus untuk materi kita pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah. Nanti dibaca. Siap? Saya ulangi lagi. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah. Dibaca ya. Persiapan untuk berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Sebelum saya akhiri, marilah kita membaca kafaratul majelis, kafaratul majelis satu kali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Semoga membawa berkah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.